Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Al-ayah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman ataupun nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan izinnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkahnya kaki kita ke masjid ini menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa yang pernah kita lakukan. Hadiri wa iman rahimakumullah. Beberapa waktu lalu itu ada headline di sebuah surat kabar. Judulnya itu begini: bumi kini tidak lagi sendiri. Nah, ini kan menampilkan ternyata yang ditampilkan di dalamnya itu penemuan planet Kepler 452b, dan konon katanya itu dianggap sebagai saudara tua bumi. Sehingga netizen, para pembaca ketika mendapatkan informasi itu ternyata dianggap sebagai lelucon. Mungkin ada-ada sajalah informasi ini, karena memang ada kekhawatiran bahwa memang bumi yang kita tempati itu suatu saat memang akan berakhir. Nah, sebagai saudara tua bumi itu dimaksudkan adalah menurut versi mereka bahwa bumi itu adalah bumi yang dulu pernah disinggahi oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya. Jadi katanya berlabuh. Jadi karena sudah banjir jadi pindah. Tapi itu akhirnya kok ditertawakan informasi itu. Jadi memang tidak valid. Seolah-olah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam itu memakan seolah-olah banjirnya seluruh dunia gitu kan. Padahal faktanya kan tidak. Nah, kalau kita lihat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, ternyata memang Nabi Nuh ini kan banyak diungkap di kitab Perjanjian Lama, Taurat. Bahkan Nuh itu disebut dengan nama Noah. Jadi Noah itu panggilannya. Nah, ternyata memang
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang kita yakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tentu kita sebagai seorang muslim mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata kalau dilihat kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Jadi tidak hanya satu surat. Memang ada nama khusus, namanya surat Nuh, ada khusus Nuh. Tapi ternyata kisah Nabi Nuh ini banyak juga diungkap di beberapa surat-surat yang lain. Di antaranya kita bisa menemukan di dalam Quran surat Al-A'raf 5964, Yunus 7174, kemudian Al-Isra ayat 3, Al-Anbiya 76 sampai 77, Al-Mu'minun 23 sampai 32, Al-Ankabut 14 sampai 15, ya. Kemudian Nuh itu 1 sampai 28. Bahkan juga ada di surat Hud. Surat Hud ayat 25 sampai 49. Coba kalau yang bawa Quran bisa dibuka Quran surat Hud. Surat Hud. Silahkan kalau yang bawa Quran. Nah, nanti kita juga akan mencoba membahas salah satu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang termaktub di dalam surat Nuh ini. Bahkan memang kalau di dalam surat Nuh ini ayat 1 sampai 28 juga itu penggambaran tentang kisah Nabi Nuh itu lebih detail dibandingkan dengan surat yang lain. Nah, ada yang mengatakan bahwa Nuh ini adalah Al-Quran menyimbolkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya itu sebagai simbol kebaikan. Maka ia memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan tersebut dengan berbagai usaha. Nah, tentunya Nabi Nuh ini memang kalau dilihat dari keturunan, Nabi Nuh ini adalah nabi ketiga ya, Adam, Idris, Nuh. Jadi nabi ketiga, rasul pertama. Jadi nabi ketiga, rasul pertama. Kalau dilihat dari runtutannya, Nabi Nuh alaihissalam itu keturunan ke-9 dari Nabi Adam atau generasi ke-9. Ayahnya bernama Lamik. Ada juga Lamaka bin Mutawassoh bin Idris bin Yarid bin Masail bin Qainah kaditulma puana bin Adam alaihissalam. Jadi dengan Nabi Adam itu ya generasi ketiga ya. Nabi Nuh ini memiliki 4 putra. Anu terkenal teh biasana nu pangbaungna nya pasti rapal, mulainya mata apa. Salah satu anaknya itu ada 4 putra semua, yaitu Sam, Ham, kemudian Yapet, dan keempat adalah Kan'an. Jadi kita mengenalnya Kan'an saja, karena pangbaungna. Di kelas itu kan kalau murid banyak, paling terkenal itu 2. Nu pinter jeung nu baung. Pasti apa gitu kan. Nah, ternyata memang di antara 4 anaknya ini, dari ke-4 anak ini hanya 1 anak yang ternyata mengabaikan seruan ayahnya, yaitu Kan'an. Jadi dia tidak mau beriman. Toh akhirnya memang di dalam Al-Quran diabadikan sebagai sosok yang dikenai azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kalau kita lihat contoh bagaimana Kan'an di dalam Al-Quran berkaitan tentang penolakan atas dakwah yang disampaikan oleh ayahnya. Di antaranya kita bisa melihat di dalam Quran surat Hud ini, ketika terjadi banjir itu, ayahnya mengajak kepada anaknya supaya mengikuti bareng bersama kami dengan ajakan dia mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anak king, ya, irkab ma'ana, ikutlah bersama kami dan janganlah kamu bersama atau menjadi orang-orang yang kafir. Banjir Nabi Nuh itu jangan dibayangkan seperti banjir di Ranca Ekek atau di Bala Endah, tapi dah belum besar ya. Atau banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau dilihat di dalam Quran surat Hud ayat 44, itu digambarkan wahya tajri bihim fi maujikal jibal. Jadi perahu itu berlayar fi maujikal jibal, di atas gelombang yang tingginya setinggi gunung. Tekabayan. Jadi tingginya lumayan. Diurang tinggi yang paling tinggi mana gitu kan, di gunung. Ini yang paling tinggi. Jadi fi maujikal jibal. Ketika dipanggil supaya bergabung, justru jawabannya qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak, saya mah akan mencari perlindungan, ya, mencari tempat yang paling tinggi supaya selamat dari terjangan banjir. Tapi karena dia termasuk golongan-golongan orang yang durhaka, maka anaknya tak bisa diselamatkan. Nah, ini sekilas saja, nanti diteruskan. Nabi Nuh ini kan di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Abdan Syakura. Di Quran surat Al-Isra ayat 3, dzurriatan man hamalna ma'ahnu innahu kana abdan syakura. Jadi gelar yang disampaikan Allah kepada Nabi Nuh disebut Abdan Syakura. Kalau Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Nabi Yakub Israel, pilihan Allah. Nah, kalau kita lihat contoh istrinya Nabi Nuh ini juga digambarkan di dalam Al-Quran bukan sosok yang taat terhadap suaminya. Jadi memang Nabi Nuh itu dakwahnya luar biasa ya. Makanya Nabi yang paling panjang menyampaikan risalah itu Nabi Nuh. Sabaraha usia Nabi Nuh? Alpasanah ila khamsina ammah. 1000 tahun kurang 50. 850 tahun. Can aya diurangnya 850 tahun. Dakwahnya itu mencapai 470 tahun dakwahna. Yang menjadi pengikut dari 470 tahun itu hanya 80 orang. Urang lamun nyeun channel YouTube followerna
ngan ayat 80 kumaha tah rata-rata ratusan ribuan itu. Ieu followerna jangka waktunya bukan 1 tahun 2 tahun, 470 tahun. Follower terkecil. Kok berat gitu kan? Tantangannya luar biasa. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ini dia memiliki istri yang bernama Walighah. Dia sosok pembangkang juga, pembangkang misi dari Nabi Nuh alaihissalam, seperti halnya istri Nabi Lut. Itu digambarkan dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim itu disebutkan doroballahu masalal lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dahilin. Jadi Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu dua istri. Istri pertama adalah Imratanu, istri Nabi Nuh, wa imra'ata Lut. Padahal mereka itu kana tahta abdaini min ibadina sholihain. Padahal mereka itu di bawah bimbingan dua hamba yang soleh. Terkadang itu menjadi menjadi alasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Cik atuh mah ngaji-ngaji atuh itunya lah cenah boboraah ngaji cenah sibuk nu aya jeung sebagainya. Dangar we hidayah mah susah tinggal cenah istri Nabi Nuh. Jadi ulah disaruakeun jeung kituna. Jadi asa bangga gitu posisi dina kayaan manehna dalam kondisi yang tidak benar. Alasan apapun. Ibu kenapa sholat? Lah yang sholat juga sudah banyak gitu. Ayahnya sholat dengan suami menetara sholat, disolatkan indungna teh ka anakna nya. Lihat tuh si bapak pas datang di masjid, cie baru sholat. Kuduna semangati. Jadi kan karek dikit oge ngelep deh gitu. Ieu mah istri Nabi Nuh, Nabi Lut di bawah bimbingan dua hamba yang soleh, mereka tetap tidak bisa beriman. Bahkan di dalam ayat yang terakhirnya wakilan hulan naro ma'adahilin, katakan kepada mereka masuklah kalian itu ke neraka. Jadi istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi jangan khawatir juga, Allah juga memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Doroballahu masalil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kana tahta. Kemudian wa doroba masalil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Jadi membuat perumpamaan istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu pernah mengatakan Rabbi ibni li indaka baita fil jannah. Ya Allah, buatkanlah bagiku ya bangunan di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumid dolimin, dan selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Itu doa dari istri Fir'aun. Jadi memang wilayah akidah kan hak otoritas Allah ya. Manusia itu hanya bisa berusaha. Ada kalimat dalam Al-Quran yahdi mayyasha ya wa yudillu mayyasha. Jadi Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada siapa orang yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa orang yang dikehendaki. Terkadang ayat ini ketika ditafsirkan oleh komunitas Jabariyah fatalistis, dia mengatakan kenapa saya kafir? Loh, dari sananya saya sudah ditakdirkan kafir. Ngapain saya beriman? Orang fatalistis yang gitu.
kunaon atuh bet miskin lah, tidak tiba heulana keneh ku Allah geus takdirkeun. Ya orang fatalistis mah tidak punya semangat, dia hidupnya pesimis menjalani sebuah kehidupan. Beda dengan orang-orang yang Mu'tazilah dan sebagainya, bahwa orang dapat hadiah, dapat hidayah dan petunjuk itu tergantung usaha yang dilakukannya. Jadi manusia itu hanya bisa berusaha, toh yang memberikan otoritas kewenangan untuk hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yang ternyata diperkirakan Nabi Nuh ini hidup pada tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh itu dengan kaumnya hidup di sebuah tempat yang diapit dua sungai, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Daerah mana? Mesopotamia, Irak Selatan lah. Irak Selatan itu. Jadi mereka itu memang apa ya? Kehidupan mereka itu apa ya? Kaya dengan sumber daya alam. Bagaimana tidak, kekayaannya ditopang dengan dua sungai itu. Ibadahnya begitu luar biasa dan sebagainya. Tapi mulailah ke sini ada beberapa rayuan-rayuan, karena memang rayuan di sini maksudnya orang-orang yang soleh itu pada meninggal. Nah, di sanalah mulai setan beraksi, buat strategi. Jadi mereka rata-rata mengenang kesolehan orang-orang tersebut. Tapi ketika sudah tidak ada, mereka seperti menganggap ada yang kurang. Nah, akhirnya bisikan setan apa? Lah, bagaimana kalau dibuat digambar sajalah, gambar, lukis, tuliskun. Jadi terkenang, oh iya guru iya teh kieu di sebagai penggambaran. Ada yang lebih hebat lagi, dia membuat patung. Jadi orang-orang soleh itu dibuat patung. Kadienakeun, ternyata patung-patung yang mereka buat, yang itu adalah dianggap sebagai orang yang soleh, itu ternyata mereka berubah beribadahnya bukan kepada Allah, tapi justru kepada berhala. Bahkan berhala-berhalanya juga memiliki nama. Di antaranya ini ada di dalam Quran surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa yaqu wa nasra. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembah Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali meninggalkan penyembahan satu ngaran Tuhannya adalah Wat, Suwa, Yaku, kemudian Yauk dan Nasr. Jadi itulah sebenarnya mereka itu anak-anak orang-orang yang soleh. Ketika meninggal, kesolehannya begitu luar biasa sehingga mereka menganggap bahwa doa yang kita sampaikan itu harus melalui orang soleh. Inilah yang dianggap oleh mereka adalah sebagai wasilah. Tapi wasilah itu kan Rasulullah menyampaikan bahwa wasilah itu boleh kalian istilahnya berdoa melalui orang lain, tapi dengan catatan mereka itu hidup. Ketika pada zaman Rasulullah SAW itu kan pernah terjadi pacekliknya, pernah terjadi pokoknya jarang hujan, halodo kapan panjang, taman-taman sudah mati, banyak binatang yang mati dan sebagainya. Akhirnya Umar bin Khattab itu datang ke Rasulullah untuk memintakan doa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Rasulullah mengadakan sholat
istisqa. Kemudian berdoa, maka dengan izin Allah turunlah hujan. Nah, itu Umar bin Khattab berwasilah kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah masih hidup. Nah, setelah Rasul meninggal, kejadian yang sama beberapa tahun kemudian terjadi kejadian sama, gersang, susah hujan dan sebagainya. Akhirnya Umar tidak datang kepada kuburan Rasulullah untuk memintakan hujan, tetapi datang kepada orang yang dianggap soleh pada waktu itu, yaitu pamannya yang bernama siapa? Ya, Abdullah bin Abbas. Ya, datang. Kemudian melakukan hal yang sama, akhirnya Allah menurunkan hujan. Nah, itu boleh berwasilah. Nah, kalau ini kan tidak. Mereka justru menganggap sebagai Tuhan. Diajak cukup lama, hampir 400 sekian tahun oleh Nabi Nuh alaihissalam supaya kembali kepada Allah. Coba kita simak surat Nuh. Ayat pertama, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, inna arsalna nuhan ila qaumihi, mengutus Nuh kepada kaumnya, supaya memperingati kaumnya. Inna azaban ali, sesungguhnya siksa itu ada cukup azabun alim, siksa yang pedih. Tapi jawabannya apa? Dalam ayat itu qala ya qaumi inni lakum nadzirum mubin ani budullaha wattaquhu wa atiu. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Tapi justru mereka tidak. Nabi juga pernah mengeluh. Qala rabbi Nuh itu pernah mengeluh. Qala inni da'autu qaumi laila wa nahara. Jadi tiap malam dan siang kami berdakwah, tapi ternyata mereka tidak mengikuti apa yang disampaikannya. Sedikit sekali. Bahkan followernya itu bukan dari kalangan-kalangan orang kaya, tapi dari kalangan-kalangan orang miskin. Sehingga pemuka-pemuka mereka yang dianggap-anggap kaya, ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwahnya, itu tidak digubris. Boleh saya ikut asal mereka keluar dari lembu ramah, dari keanggotaannya, silahkan, saya yang masuk. Tapi kan tidak seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya memang Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah bagaimana menyelesaikan permasalahan umat yang begitu bandel untuk menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kata Allah, buatlah perahu. Perahu itu tidak langsung ayah bahan dan sebagainya. Dia harus menanam yang sebagainya. Kayunya juga bukan kayu sembarangan dan sebagainya. Bahkan ketika dibuat perahu saja, Nabi Nuh saja itu diperolok-olok. Ya, Nabi Nuh katanya mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi justru apa yang terjadi? Dia justru melakukan hal yang tergila dalam hidupnya. Dia membuat perahu yang dimana di sana itu tidak ada sungai, tidak ada laut. Aneh bin ajaib. Maka ini katanya Nuh itu sudah gila dan sebagainya. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti begitu saja. Bahkan digambarkan bahwa perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam itu ternyata memiliki 3 lantai. Panjangnya 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter. Ini menurut arkeolog yang sudah menemukan, karena katanya itu adalah perahu dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan umatnya itu kan kumanya saking kesel tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh alaihissalam, sampai perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu
bukan didukung, tapi perahunya justru dibuat sebagai WC umum. Jadi kalau mau buang air besar, buang air kecil, ke perahu Nabi Nuh. Eta teh wah daratan eta. Jadi terkabayang berapa orang yang datang ke sana untuk hanya mengeluarkan hajatnya. Pokoknya mah perahuna geus bau we ya bauna ge bau teh kotok jelemaan. Lain teh kotok hayam. Pokoknya geus tidak mau ditempati. Tapi memang kumanya Allah itu luar biasa ya. Allah itu kan kalau orang sudah membuat sebuah makar, Allah bahkan lebih hebat, makarnya lebih dahsyat. Nabi Nuh kan kumaha ngebersihkeun gitu kan. Tiap itu ngalpoe jadikeun WC we da di tempat kadenyakeun adarinya kabeh. 3 lantai bayangkeun. Pinuh dihandap bae kaluhur. Sok erek ditarekan kumaha. Tapi eta dengan izin Allah karena mereka berbuat makar yang begitu ya pokoknya tidak layak dilakukan, saking bencinya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat pada waktu itu terkena penyakit bisul, barorok gitu sebagainya, buduk belah. Kok Allah diberi kesempatan, silahkan cari dokter-dokter sakti dan sebagainya untuk menyembuhkan ke paranormal, ke dukun dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Bahkan lamun dokter spesial pun kalau ada pada waktu itu tak bisa menyembuhkan. Sebenarnya kumaha? Justru ketika ada orang yang mau berak, lalu orang mati soledat. Di soledat ini kan kotoranana. Pas kan kotoranana justru aneh bin ajaib. Borok nate cager. Pas datang jeung babaturana, wah geus teu mararupana, geus borok di sini lagi. Eta obat di mana? Lamun urang mah dokter mana? Iya, dokter spesialis mana? Luar negeri mana ya? Saya datangan gitu sebagainya. Ceritana teh kieu. Jadi saya mah cager teh disoledat. Kan kotoran anu ku saya kalau dibuang di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Eta mah mendengar berita itu dah hayang cager teh apa? Naon we carana hayang dicager mah? Eta bener luar biasa. Mereka memberanikan diri untuk menjeburkan diri ke kotoran yang ada di perahu itu. Sampai tidak tersisa sedikit pun karena itu obat bersih. Luar biasanya. Luar biasa. Jadi orang mah yakin lah Allah mah ya kalau manusia membuat rencana Allah lebih hebat membuat rencana. Nabi Nuh mah kan santai udah berdoa kepada Allah, Allah memberikan jawabannya sama seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana ketika terjadi banjir itu terjadi. Jadi banjir pada masa Nabi Nuh itu kan jadi luhur handap kan keluar, di bawah keluar, di atas hujan. Kemudian 2 sungai Efrat dan Tigris itu meluap lumayan, banjirnya luar biasa. Bahkan sampai para ilmuwan itu mencoba mencari sebenarnya air Nabi Nuh itu kemana, nyumput kemana gitu. Sampai diteliti, ada satu penelitian bahwa di bumi ini kan ada tempat-tempat tertentu yang itu katanya air itu menyusut ke dalam dan itu ditampung khusus. Jadi kalau kena tekanan apa dan sebagainya dia akan nyebur ke atas seperti kasus Lapindo. Nah, itu kan bikin airnya kan keluar terus soknya sabara ieu ayeuna Lapindo aja dia. Atau minyak bumi dan sebagainya itu kan kalau sudah jadi bro gitu. Itu sampai diteliti seperti itu bahwa itu menyurut lagi ke bumi, ada tempat khusus. Wallahu a'lam bishawab ya.
Da orang tidak lamun tangan tidak hese alat nagenya. Dan orang untuk sementara kita percaya itu mungkin itu kuasa Allah saja. Buat Allah itu kan gampang melakukan satu hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat peristiwa yang terjadi pada peristiwa banjir yang ada pada zaman Nabi Nuh itu luar biasa. Sebagaimana tadi sampaikan di dalam surat Hud ayat 44, wahiyata jeribihim fi maujim kaljibal. Jadi perahunya itu berlayar di atas gelombang yang tingginya setinggi gunung kaljibal. Anaknya diseru, wa nadanu ibnahu kana fi manjilihi ya bunai irkab mana wala takum minal kafirin. Tapi dasar jelema doraka, budak doraka dititah ku bapana teh anger we henteu bisa menurut. Akhirnya apa? Apakah kanan selamat? Tidak. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat anaknya ditenggelamkan? Atuh ngaran bapaknya ke anak saha si anu henteu rela ari tiluana nama salamet adi hiji deui mah kalaka cilaka. Protes beurnya bahasana teh ka Allah. Ini masih di dalam Al-Qur'an surat Nuh. Wa nadanu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabb, innabni min ahli. Sesungguhnya dia itu anakku, keluargaku. Wa inna wa'dal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah seadil-adilnya hakim, atau engkaulah sebaik-baiknya hakim, atau seadil-adilnya hakim. Ya, hakim yang maha bijaksana amat. Dan engkau adalah hakim yang maha bijaksana. Apa jawaban Allah terhadap Nabi Nuh alaihissalam itu? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Hei Nuh, innahu laisa min ahli. Sesungguhnya Kan'an itu bukan dari keluargamu. Ada yang menafsirkan bahwa dia itu bukan masuk keluarga golongan Nabi Nuh. Tapi ada juga bahwa yang disebut keluarga itu, tentu kalau kita berbicara tentang anak itu kan paling tidak ada dua ya. Ada anak biologis, ada anak spiritual. Anak biologis mah hanya memenuhi kebutuhan hayawannya saja, sandang, makan, papan. Rohani tidak pernah disentuh. Budak datang sekolah jam, terus makan can. Tadi ditanyakan, jam hari tadi sholat di mana, gitu kan? Jadi yang digambarkan itu hal-hal yang bersifat materi. Beda dengan anak spiritual. Anak spiritual itu selalu diingatkan. Makanya di rumah ada anak-anak kita. Pertanyaannya, dia anak spiritual atau anak biologis? Atau mau kedua-duanya? Kalau mau jadi kedua-duanya, ajak mereka itu kepada jalan yang benar. Minimal ajak sholat. Sholat ulah ditinggalkan. Maka orang yang menjaga sholatnya, dia tidak akan melupakan orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya sudah dikenalkan dengan Robnya. Kan'an susah dan sebagainya. Sampai yang diajukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, inna wa'dal haq. Bukankah janjimu itu benar? Apa? Bahwa yang akan diselamatkan itu keluarganya, orang-orang beriman, kemudian binatang-binatang ternak sepasang sebagainya. Tapi faktanya ketika terjadi banjir itu, salah satu anaknya tidak diselamatkan. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, protes kepada Allah, bukankah engkau adalah ahkamul hakimin? Maka jawaban Allah, qala ya Nuh innahu laisa min. Dia itu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalin ghairu sholin, karena dia tidak melakukan amal soleh. Amal soleh itu ya diantaranya kegiatan-kegiatan sholat dan sebagainya.
Amal soleh itu banyak sekali. Intinya bagaimana anak itu dilatih menjadi sosok yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Artinya dikenalkan tentang nilai-nilai ibadah. Kalau anak sudah lupa dengan sholat, maka dia akan lupa segalanya. Maka disinilah menjadi. Maka ketika terjadi itu, ketika ditenggelamkan bukan dari golongannya. Jadi dia itu memang anak biologis, tapi bukan anak spiritual. Nah inilah, makanya yuk kita ajak anak dan ya tentu keluarga kita supaya bisa benar-benar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Oleh karena itu inilah mungkin gambaran sekilas, karena memang kalau diungkap cukup panjang kaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Nanti bisa dibaca kembali beberapa referensi ayat yang disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi yang selalu konsisten terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Ditutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.